Selamat datang kembali di channel ini, channel Tom Techno. Terakhir kita kemarin ini ya, bikin AI News Tool yang versi kedua. Ini nih, videonya yang ini. Nah, pada video kali ini, saya ingin sedikit merevisi, mengupdate aja. Karena di video kemarin kan kita menggunakan waktu lokal ya. Ternyata dengan waktu lokal ini ada beberapa kurang-kurangannya. Contoh, kalau kita nggak sengaja atau kita lupa melakukan update di jam lokal kita, maka akan kacau. Dan jam lokal ternyata tidak bareng banget, detiknya itu nggak persis dengan jam server. Dan saya coba, ternyata kalau misalkan komputer kita lama nggak dipakai, terus kita coba itu tidak jalan. Kalau mau jalan harus kita lakukan sinkronisasi dulu dengan cara seperti ini. Nah, ini kan kita off ya, ini kita jalankan dulu seperti ini, dan terus jangan lupa ini harus di sync, klik sync seperti ini, baru bisa OP. Karena ada beberapa pengguna kemarin yang bilang ke saya, harus saya coba, ternyata memang benar. Jadi setelah kita sync ini jalan, nggak ada masalah. Cuma kan masalahnya kalau kita di VPS kita kadang lupa ya, karena kita taruh. Nah, sekarang rencana saya mau saya bikin connect-nya ke jam server, jam MT4. Cuman kita inputnya tetap jam lokal kita. Jadi konsepnya seperti ini. Kita akan lihat di sini ya. Lihat contoh, ini di kanan bawah. Itu jamnya adalah 12.53. Nah, ini jam servernya 8.53. Jadi ada selisih berapa? 4 jam. Untuk menitnya kan nggak ada masalah. Sama detiknya juga ngikutin server. Jadi kita cari selisihnya. Jadi misalkan nih, contohnya ini selisih 4. Kita mau trade jam 12, ya nah kita entry jam 12 saja, teman. EA-nya akan melakukan entry jam 8 server. Berarti nanti kita bikin kalkulasi, jika kita ketik jam 12, maka dia akan entry jam 8, alias berarti jam 12 dikurangi 4. Paham ya? Berarti kita akan lakukan selisihnya 4. Bisa kita bikin manual, entry manual, atau bisa kita bikin selisih dari jam lokal ke jam server. Karena kan kadang kita dapat broker yang beda ya. Kalau ini kan pas selisihnya 4. Kadang ada broker yang selisihnya mungkin 5, ada broker selisihnya 6 atau 7, macam-macam broker itu. Cuman yang lazim umum itu yang selisihnya 4. Cuman untuk menjaga seperti itu, kita bikin harus yang fleksibel. Oke, pertama ambil file yang kemarin, News Tool versi 2 kemarin. Ini nggak ada perubahan semuanya di sini. Kita bikin versinya mungkin jadi versi 1.5 ya, biar beda dengan kemarin. Nah, kemudian di kemarin kita bikin ini nih, create local time structure nih. Nah, ini kita akan buang saja. Ini buang saja, nggak kepake semuanya. Kita ya nggak pakai semua sih. Kita nggak usah pakai semua. Oke. Nah, lalu kita bikin di bawahnya. Ini sementara saya masih ada di sini ya, biar nggak error. Soalnya kalau ini dimatikan atau di delete, nanti yang connect ke bawah-bawahnya akan error. Nanti kita biarkan dulu situ. Sekarang kita buat seperti ini. Kita ambil waktu server dan waktu lokal dulu. Date time server, kita bikin variabel server. Kita pakai seperti ini. Nah, time current. Time current ini adalah mengambil nilai server. Nilai server adalah nilai yang tertampil di sini tadi, di market watch. Oke. Lalu di bawahnya kita bikin date time, kita bikin waktu lokal ya. Kalau ini pakai time lokal. Oke. Terus tadi kita kan pengen tahu selisihnya nih, selisih antara jam lokal dan jam server ya. Maka kita bikin bentuknya integer. Kita tulis selisih gitu aja ya, bikin variabel selisih. Nah, di sini berarti lokal dikurangi server. Oke. Hasilnya 4. Cuman di sini berbentuknya detik. Ya, berbentuknya detik. Maka kita harus, jadi kalau misalkan 1 jam itu kan ada berapa?
1 menit 60 detik, 1 jam berarti 60 kali 60, 3.600 detik. Nah, ini berarti kalau kita cek seperti ini, kita seperti ini, nanti akan keluarnya ribuan. Misalkan 4 ya, 4 kali 3.600. Berapa itu? Nah, makanya kita bagi dengan nilai detik dalam 1 jam. 3.600. Oke, kita compile. Tidak ada error. Nah, di sini bentuknya kan datetime ya ini ya. Ini datetime, ini kita bikin int. Kalau kita compile akan ada error seperti ini nih, saya tunjukkan errornya nih. Possible loss of data due to type conversion, walaupun ini nggak masalah, cuman kan kalau kita tahu cara benerinnya dan nggak ribet, ya kenapa tidak. Jadi kita tambahkan, ini maksudnya adalah ini bentuknya datetime, tapi kok selisih ini bentuknya int. Nah, berarti kan nggak match nih. Berarti ini kita harus ganti menjadi int dulu dong, integer. Kita di depannya aja tulis int kurung buka kurung tutup. Ini cek ya. Ini tadi total ada berapa? Warning 7 warning, harusnya berkurang. Nah, jadi 6 warning. Yang tadi udah nggak ada. Oke, setelah itu kita bikin ubah yang di sini. Nah, di bawah sini. Kemarin kan pakai local hours nih. Sekarang kita pakai jam server. Nah, kalau jam server kita gampang, tinggal tulis gini aja. Hour, ini aja. Titik, kurung buka, kurung tutup, sama dengan jam. Nah, kalau kita entry jam seperti ini, kalau kita entry 12, maka dia akan membacanya jam 12. Padahal kita ingin dia membacanya jam 8. Berarti dikurangi 4 kan. Nah, berarti ini jam minus selisih. Oke, selisih tadi nilainya 4 kan? Ini tadi. Selisih itu nilainya 4. Karena lokal kurangi server ketemunya 4. Kalau kalian pengen, ini kan ini ya, bener nggak ya, hitungannya bener nggak ya? Bikin aja file script di sini. Ini script. Di sini bikin file text namanya mungkin ya. Klik new, bla bla bla, terus kayak bukan EA. Nanti setelah itu Anda tulis di sini. Kan tadinya kayak gini nih, keluarnya cuma ini. Sampai on start. Ini nggak ada, lainnya nggak ada kan? Sorry. Ini nggak ada, delete aja. Nah, kita bikin seperti ini untuk mengetahui nilai selisihnya ini berapa. Kita bikin tadi datetime server, time current, datetime lokal, time lokal, lokal kurangi server dibagi. Udah, kita nggak usah bagi 3.600 dulu ya. Kita pengen lihat hasilnya itu berapa. Nah, tulis saja large selisih. Kita compile. Nah, nanti kita jalankan di sini. Nah, coba ini pakai broker HFM nih jalan nggak ya weekend gini, soalnya video ini weekend ya. Nah, keluarnya seperti ini. Banyak kan? Berarti kita coba sekarang dibagi 3.600. Oke. Kemungkinan hasilnya bukan 4. Kenapa? Karena di HFM itu jamnya udah berhenti. Berarti server nggak bergerak. Kalau pengen, ini kita coba. Saya dicoba ini ya. Kita bikin ini di MetaTrader saya yang lain, yaitu di Okta. Kita coba selisihnya apakah 4. Sorry. Ini test new ya, namanya test new di sini. Nah, 4 kan? Keluarnya 4. Kalau nggak pakai 3.600, bentuknya detik. Makanya dari detik yang ribuan itu kita bagi 3.600 biar ketemunya jam. Oke, jadi caranya seperti itu. Bikin bikin di script, apapun itu, nggak cuma ini. Kalau Anda kepengen tahu nilai-nilainya, pakai gini aja, terus klik alert. Nilai selisih ini berapa, masukkan ke sini. Nanti kan muncul nilainya. Oke, itu tips aja kalau ingin mempermudah. Kalau seperti ini kan kita nggak tahu ya ini benar atau salah gitu kan. Coba aja pakai script. Oke. Lanjut ya. Jadi ini sudah selesai selisih, maka selisih kita isi di sini. Jam minus selisih. Terus local minute juga diganti minute. Jadi menggunakan time dari server. Nah, kalau hari itu menjadi day of week. Kurung buka, kurung tutup, jangan lupa. Oke dah. Ini sekarang bawahnya juga kita ganti.
kita copy aja ini, local hour ganti hour, local hour ganti hour, ini minus selisih, kita copy aja di sini. Oke, minute kita copy, day of weeks. Oke, jadi yang perlu kita rubah perhitungannya hanya di ini ya, jam minus selisih. Jadi jika kita ordernya pengen jam 1 atau jam 13 ya, pakainya angka kita 13 ya, berarti kan kurangi 4, nanti dia akan ordernya jam 9. Akan 9. Oke, jadi konsepnya seperti itu. Nanti kita coba bareng-bareng. Udah kayak gitu aja sebenarnya. Ini kemarin ada jam nih, saya ganti aja biar enggak rancu karena ada macam-macam. Ada jam 1, jam 2, jam 3 kan. Kita gini aja. Oke, sudah cukup itu aja sih, nggak ada yang berubah lainnya. Kita cek ya. Sekarang kita cek. Saya pindah ke broker satunya. Nah, kepakai broker Okta. Oke, kita coba cari filenya dulu nih. Tadi filenya namanya ini ya, kita geser ke sini. Ini karena weekend saya pakainya BTC ya. Nah, BTC ini spreadnya kita lihat 2400, berarti max spreadnya diubah, diperbesar biar keluar buat ngetes aja. Terus distance, bentar. Ini kita lihat dulu cara ngeceknya kalau BTC USD atau file-file yang pair yang kita nggak biasa ya di specification. Lihat stop levelnya. Stop level ini berarti jarak minimum yang diperbolehkan untuk memasang pending order, sell stop, take profit dari nilai sekarang. Berarti minimal 6.200 otomatis harus kita ubah. Terus lotnya kita lihat minimum lotnya berapa. Ini bisa 0,01. Oke. Berarti kita coba. Udah gini. Kita rubah spreadnya dulu. Ganti yang panjang, yang banyak. Terus, nah ini untuk ngetes aja ya, distannya kan tadi berapa? 6.200 ya, kita isi 7.000 gitu deh. 7.000, take profit ya 7.000, stop loss ya 7.000, karena minimal 6.200. Udah, terus mana lagi yang perlu disetting? Ini aja deh. Kalau ini kan berjalan setelah news keluar ya. Kemudian harinya kita tentukan sekarang berarti hari Minggu. Oh ya, untuk harinya ini agak hati-hati karena kita kan berasumsi misalkan kita di Indonesia ya, harinya sekarang hari Minggu. Kita lihat dulu nih di server tuh hari apa. Cuman biasanya patokannya gini aja kalau saya. Kalau kita kan setelah jam 12 malam itu adalah udah berganti hari ya. Kalau server ini berganti harinya setelah jam 4 atau jam 5 pagi. Kalau sekarang jam jam 4 atau jam 5 ya, pokoknya jam sekitar itu deh. Jadi kalau kita masih kita mau trade nanti malam, ya itu masih harinya sama. Tapi kalau kita trade di atas, misalkan ada news nih, news dilihat jam 1 malam nih. Jam 1 malam kita pikirkan udah harinya udah besok ya. Kita setting harinya besok. Salah. Berarti settingnya masih hari yang sekarang. Nah, ini untuk jaga-jaga aja untuk kita kalau ada yang trade di tengah malam di Indonesia, itu menggunakan harinya masih hari yang sama. Patokannya jam 4 atau jam 5 pagi itu baru berganti hari untuk di server. Oke ya. Ini untuk broker yang GMT plus 3 ya, kayak yang saya pakai misalkan Okta, HFM, FBS itu menggunakan GMT plus 3. Berarti hampir sama kecuali tadi jam 4 itu setelah lewat jam 4 baru mereka ganti hari. Berarti sekarang ini hari Minggu. Kita isi ada Sunday karena sekarang hari Sabtu. Sekarang udah siang ya, berarti hari sama nih. Sama dengan server. Kemudian saya isi jam 1 siang nih, berarti jam 13. Kemudian pengen menitnya ke menit 8. Menit 8 ya. Kita setting juga kedua. Misalkan nanti ada lagi jam 13, menitnya menit 9. Nah, ini kita cek-cek.
Sebenarnya udah semua dicentang, udah klik oke. Ini udah jalan ya, ini udah seperti ini. Pastikan pakainya M1. Kita tunggu ini sampai jam 1 berapa tadi, 1 lebih 8 menit, lebih 8 menit, berarti ini 9 lebih 8 menit ya. Coba kita lihat apakah berfungsi dengan cara seperti itu. 10 detik lagi. Lihat ini kan kalau weekend ini ada jalannya tuh nggak ini loh, nggak smooth loh kalau weekend. Nggak jalan ini. Nah, begitu. Nah, membuka kan berhasil. Oke, berarti begitu ininya 8, menitnya 8, ini langsung terbuka. Oke. Oke, ini kemarin nih ya, pakai on timer ya. Sorry, kita balikin dulu. Semalam bukan nyoba-nyoba soalnya. On timer. Dan tak kembalikan seperti video di awal. Jadi hanya diganti bagian tadi. Oke, belum saya delete yang ini. Berarti ini nggak kepake lagi nih yang ini. Yang ini nggak usah kepake, nggak kepake. Sampai ini nggak kepake semua, kita hapus aja. Kita coba compile, masih bener kan, nggak ada error. Kita coba lagi untuk memastikan. Ini kita close dulu, close. Nanti kalau jam 9 ya, menit ke 9 dia langsung buka lagi. Oke, berarti sudah jadi bagi yang sudah ngikutin kemarin, mohon maaf. Nah, ini untuk ilmu kita aja ya. Jadi kalau coding ini ya kadang-kadang saya juga nggak kepikiran sampai situ. Walaupun sebenarnya nggak ada masalah pakai time lokal, asal kita harus memanage lokal kita, memanage komputer kita. Jangan lupa kita sinkronisasi terus. Apalagi kalau internetnya lagi nggak bener. Sinkronnya kan nggak jalan nih, ya kan? Kayak gini kan. Harus pakai internet nih untuk sinkron sync now nih. Apalagi kalau laptop kita nanti pas biasa nggak connect internet, kita mau trading connect internet, nggak kacau nih, harus di sync dulu, klik sync baru nanti jalan. Nah, itu solusinya adalah saya buat pakai pakai time ini aja, time server aja. Walaupun kita inputnya menggunakan sini, tapi dia tetap jalannya mengikuti time server. Jadi kalau ininya nggak gerak, misalkan kita lagi macet nih, nggak gerak, 1.10 nggak gerak, padahal kita harus 1.11 harus buka. Ini jam 1.10 terus jam 1.10 menit terus. Padahal di servernya ini mungkin udah 11 menitnya, berarti nanti dia open. Ya, jadi nggak berpatokan ini lagi. Cuman kita menggunakan kalender sini. Pakainya saya investing ya. investing.com. Kita klik di sini ekonomi kalender. Terus pastikan ininya pakai GMT plus 7 kalau kita ingin menggunakan jam lokal kita. Saya di WIB, kalau Anda di WITA ya mungkin bedakan lagi ya. Tapi bentar, saya baru kepikiran, tapi di sini juga Anda tetap harus pastikan tetap jam lokal Anda benar ya. Karena apa? Karena kita menggunakan rumus ini tadi. Mana tadi ya? Nah, ini. Di time server, di time lokal. Kalau lokal kita ini bermasalah, ya nanti ini akan jadi salah loh. Itu kan salah loh. Solusinya kalau Anda kepengen nggak pakai yang kayak gini, Anda bisa selisihin ini nilainya, nggak usah otomatis. Selisih bisa dibikin di sini, misalkan mana nih, taruh di sini, misalkan extern integer selisih waktu, diisi manual 4. Gimana? Lebih suka yang pakai manual atau menggunakan otomatis? Kalau otomatis, Anda tetap harus pastikan ini benar, alam ininya benar. Ya. Itu. Jadi terserah deh, ini enak gimana nih? Kalau Anda bisa kan tinggal selisih waktu, terus nanti berarti kita harus hitung nih, waktu lokal kita itu dengan time servernya selisihnya berapa. Ini misalkan jam 13, ini jam 9, berarti selisihnya 4 nih. Berarti nanti kita harus input di sini
Ya, seperti itu. Terus tapi di sini kita ganti, berarti ini kita rubah menjadi selisih waktu. Selisih waktu. Sudah gini aja sih. Udah, berarti pakainya selisih waktu. Selisih waktu aja ya, biar enak. Ini kasih keterangan input selisih waktu antara lokal dan server. Kita coba cek menunya. Ini input selisih waktu antara lokal dan server. Input ini aja dah. Selisih jam antara lokal dan server. Selisih jam antara lokal dan server, berarti harus pakai seperti ini. Kalau Anda nggak mau manual seperti ini, ya berarti Anda aktifkan ini lagi aja. Ini diaktifkan, ya. Ini sekarang nggak aktif nih, kenapa? Karena dia kan pakainya selisih. Ini pakainya selisih waktu, jadi nggak jalan. Jadi ini saya tutup seperti ini. Kalau Anda yang coding bisa, nanti silakan diedit sendiri ya, mau pakai apa ya. Kalau Anda rajin sinkronisasi ini, walaupun dan komputer kita connect internet bagus, itu biasanya ini bisa otomatis kok sebenarnya. Dan kita nggak perlu sync sih, otomatis kan saya mau ngomongnya bingung. Jadi gini, ini tuh komputer waktunya udah benar, tapi kalau buat trading yang kemarin ya, itu kita harus lakukan seperti ini. Kalau habis di restart komputernya kan aneh, sync now, klik ini. Nah sekarang yang penting Anda cek komputernya benar aja, berarti nanti otomatis sudah bisa. Ini nggak usah hapus, sorry, berarti tetap pakai selisih aja, nggak usah selisih waktu ya. Ini tak ganti gini aja deh, biar nggak usah ganti banyak. Sorry ya, bolak-balik. Selisih waktu. Yang atas ini saya hapus aja. Oke, pokoknya disclaimer-nya Anda harus pastikan komputernya benar lah, waktunya benar. Selisih waktu. Udah. Compile, oke. Jadi udah selesai. Udah jalan ya, kita udah coba tadi, udah jalan. Kita cek lagi, sekali lagi deh, jam 13:16. 10 detik lagi. Tes, nah 16 ya. 16 yang langsung open posisi. Oke, ini kalau ditutup, nah tidak open lagi kan, karena fungsi dari ini mana sih ini is new bar ya. Oke, begitu video saya. Selamat siang, silahkan diupdate info dari kemarin, diupdate skripnya, semoga bermanfaat, semoga bisa dipakai. Dan seperti yang saya share di short saya semalam, saya dapat profit 14% dengan teknik ini. Selamat siang, selamat beraktivitas, dan selamat liburan di weekend ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.